Oke, di video kali ini gue bakal unboxing helm yang genrenya tampilannya itu klasik abis, retro abis. Apa itu helmnya? Nih, udah ada di belakang gue, yaitu Howard Smith Jetter. Oke, langsung kita unboxing aja tanpa berpikir panjang lagi. Oke, dari mana ya? Biar ada rapi. Oh, dari bawah. Nah, oke. Nah, kita langsung buka. Kita lihat isinya ada apa aja. Di dalam dusnya ada helmnya pastinya, yang ada dikasih dapat sarungnya juga nih, sarung dari Howard Smith-nya juga. Nah, ya, oke juga. Dan ada apa lagi? Kosong, udah nggak ada lagi. Tuh. Cuma ada ini buat bantalan penahan si helm aja. Oke. Nah, ini sekarang moment of truth. Oke, kita buka. Howard Smith Jetter. Wih, ini Howard Smith Jetter. Warnanya ini glossy-nya nih bagus banget, bener deh. Ya, ini gue ambil yang warna nih, yang midnight blue. Cakep banget ya warna. Gokil, keren loh. Ini warnanya tuh deep banget, birunya tuh yang clear banget. Kalau kita lihat di helm ini kayak ada metalik-metaliknya gitu, ya. Tuh, retro abis sih ini. Ngomong-ngomong nih soal sarungnya, dari bahannya ini gue lihat cukup tebal. Jadi ini terlihat cukup premium sih kalau kata gue nih. Ini memang diproduksi oleh Carglass. Nah, dan bisa dibilang ini line up premiumnya dari si Carglass gitu, si Howard Smith-nya ini. Gitu guys. Ini kalau gue memang sengaja pilih yang tipe Jetter ini. Karena kalau gue itu kurang suka ya kalau helmnya itu yang ada 3 pin universal di sini gitu. Memang kalau yang 3 pin universal itu jadinya kita lebih fleksibel gitu menentukan gaya helmnya mau jadi apa gitu. Misalkan mau dijadiin dipasangin pad doang gitu di sininya, atau dipasangin visor juga bisa gitu kan yang universal. Tapi kalau gue kurang suka gitu, karena kalau yang apa namanya visor universal itu kan dia jadi titik tumpunya si visor itu kan di sini gitu ya. Jadi kalau ngebuka itu ke depan jauh gitu. Nah, itu kalau misalkan ini dipakai si boncengers, itu jadinya si helmnya visornya ngebuka gitu kan jadi gampang ngebaduk si rider di depannya gitu. Jadi kalau gue kurang suka gitu. Nah, ini dia ada engselnya di sini gitu. Nah, ini sengaja nih gue pilih yang kayak begini gitu. Oke, kita lihat detail-detailnya dari si Howard Smith Jetter gitu. Jadi depannya ada logo di sini, di depan dan di belakang. Di belakang, terus di belakangnya juga ada si segitiga ini. Gue lupa apa namanya ini, si segitiga. Tapi si segitiga ini tuh, ini kancingannya. Nah, ini tuh fungsinya kalau misalkan kalian pakai Google gitu, apa namanya kan Google tuh kan
talinya sampai belakang tuh ya. Nah itu tuh diselipinnya ke sini gitu, jadi nggak bakal kemana-mana gitu. Walaupun kalian lagi buka Google-nya, lagi nggak kalian pakai di mata gitu, lagi diatasin, nah itu jadinya nggak bakal kemana-mana gitu, nggak bakal jatuh gitu. Ini udah SNI ya, udah di emboss layaknya helm klasik. Ini nggak ada ventilasinya sama sekali gitu. Jadi di depan ya polos-polos aja, dan di belakang juga polos-polos aja gitu, nggak ada kisi-kisi apa gitu, nggak ada kalau di sini. Terus nih di bagian axle-nya ada logogram HS itu si Howard Smith di kiri kanan di axle-nya gitu. Terus ini penguncian visornya dari bahan yang kayaknya kulit asli ya, dan juga ada logogram Howard Smith, ada logogram HS. Kalau gue cenderung suka tuh helm yang visornya tuh bawaan gitu, maksudnya biasanya kualitas visornya tuh lebih bagus gitu daripada universal gitu biasanya ya, karena ini kalau gue lihat ini juga lebih tebel dan lebih clear gitu, grade-nya tuh lebih tinggi gitu. Oke, sekarang kita buka, kita lihat dalamannya. Sekilas busanya ini empuk banget, enak. Oh iya, dia pengunciannya udah pakai double D-ring gitu, yang udah tingkat keselamatannya tuh paling tinggi. Cuma memang kelemahannya kalau misalkan kalian pakai helm ini buat harian gitu, itu bakal kerasa sedikit lebih repot gitu buat lepas pasangnya gitu tiap hari gitu, atau tiap mau pakai helm gitu. Oke, kita buka si double D-ringnya. Oke. Terus kalau misal mau dicuci gimana? Ini tuh bisa dilepas nih si busanya, crown padnya, jadi lebih gampang buat kalian kalau mau cuci gitu. Ini, by the way, ini bahannya di sini ada yang fabric ya. Di bagian cheek padnya fabric, di sininya fabric campur leather. Cuma kayaknya ini vegan atau false leather, bukan kulit asli gitu. Dan di sininya juga nih kulit-kulitan. Di sini juga. Nah, kalau crown padnya dia full fabric gitu, supaya nggak gerah sih gitu ya. Kita mau coba fitting dulu, semoga kita cobain. Oke. Percobaan fitting size medium. Nah tuh guys, ini penampakan dari depan. Gue males nguncinya, nggak usah ya. Dari samping. Ya, nah, gue sejujurnya kalau gue pakai helm half face itu gue sedikit rada kurang pede sejujurnya. Tapi nggak apa-apa, karena ini gue beliin buat istri gue. Oh ya, kita buka dalamannya ya. Kita coba mau lihat dalamannya kayak apa. Oh ya, by the way, tadi gue pas pakai kacamata sih cukup gampang ya, nggak ada effort sama sekali, jadi langsung masuk aja slot gitu. Nah ini penguncian si cheek pad, ini ada 2 klip plastik ya. Coba buka satu. Oke, klip plastik aja dia 2. Ini penampakannya yang kiri. Nah ini yang kanan. Ya biasanya sih nggak mungkin beda ya, cuma ada 2. Kita buka crown padnya. Ini crown padnya ada logo, ada tulisan Howard Smith-nya juga. Ini cukup terasa eksklusif gitu. Ini apa nih? Howard Smith. Tuh. Banyak detail-detail menariknya sih. Jujur ini dunia helm tuh, terutama di lokal ya, menurut gue udah berkembang jauh banget dibanding sekitar let's say 10 tahun lalu ya. Pemain lokal tuh dikit banget dulu. Nah sekarang nih udah banyak banget pemain-pemain lokal yang kualitasnya juga nggak main-main gitu. Oke, ini kita buka crown pad. Ada klip 1, 2, klip plastik juga. Terus di sini ada velcro, di kiri dan di kanan sini velcro. Terus di atas ini di jidat udah pakai klipan juga. Oh, pakai klipan dulu di kiri kanan, sama di sininya velcro juga. Ya. Nah, di dalamnya pakai IPS yang warnanya juga hitam. Ya. Dan juga di sini kelihatan di IPS-nya juga nggak ada ventilasi. Gitu.
gitu. Jadi ya mungkin ini ketolong karena ini half face gitu, jadi harusnya nggak kira-kira banget gitu. Oke, iya kita lihat bahan busanya tadi dia tuh cukup halus gitu untuk ukuran helm lokal, bukan yang bertekstur gitu kan. Ada beberapa helm yang kalau kalian pakai tuh dalamannya kayak rada bertekstur. Kalau ini enggak, ini halus pisan. Untuk material shellnya sendiri dia pakai ABS termoplastik gitu. Walaupun dia termoplastik, tapi kalau termoplastik zaman sekarang nih teknologinya udah nggak bisa diremehkan ya, bisa dibilang. Walaupun dia termoplastik ini tetap memiliki kekuatan yang sangat baik sih buat menurut gue ya. Karena biasanya titik lemah helm itu, struktur helm biasanya kan di daerah sini gitu, di daerah pipi gitu. Cuma ini ya ada kelenturan tapi bukan yang meleot banget gitu. Dan bahkan kalau bukan yang kaku banget juga, karena kalau terlalu kaku juga katanya berbahaya juga gitu. Jadi ini menurut gue udah oke banget gitu ya. Kebiasaan banget orang Indonesia ngecek kualitas di ketok. Oh ya, tadi nyambung ke yang kalau gue bilang visor ini biasanya kualitasnya lebih tinggi karena ini nih. Ya walaupun ini textbook banget ya, tapi ini UV protectionnya ada, crash resistance-nya ada, sama ada impact resistance gitu. Jadi harusnya lebih nggak gampang baret gitu daripada pakai yang universal gitu. Oh nih, sama satu kekurangan menurut gua adalah ini kacanya di sini tuh nggak terlalu rapat sama si helmnya gitu. Tuh bisa kelihatan nggak sih? Jadi harusnya ini kayak kalau hujan tuh bakal sedikit rembes gitu ke dalam. Ya mungkin kalian bisa akalin dengan tambahin list karet mungkin di sini ya, tapi ya mungkin bisa gitu. Mungkin gitu aja unboxing Howard Smith Jetter. Menurut kalian gimana? Asik gak? Gue sih suka banget ya sama warnanya nih. Birunya itu yang wah gitu. Deep banget. Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian berminat, ini harganya di sekitar, mungkin tergantung promo ya. Tapi kalian bisa lihat di link di bawah. Gua taruh linknya di bawah. Kalau kalian mau helm ini gitu, kalian juga bisa lihat-lihat di tokonya. Ada juga warna-warna lain gitu. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa di subscribe dulu. Oke, and I will see you guys in the next video. Bye bye.